Bab 1 hebat, ayah akhirnya sekarat juga. Bu, ayah sudah 3 hari meninggal, kenapa ibu tidak menguburkannya? Nanti bau kalau dibiarkan terbujur di rumah. Zhao Ping, yang sedang berbaring di tempat tidur sambil bermimpi indah, tiba-tiba mendengar suara kekanak-kanakan. Dia mencoba membuka matanya dan terkejut dengan pemandangan di depannya. Ini adalah rumah batako dengan tumpukan jerami di atasnya. 2 lubang digali di dindingnya untuk dijadikan jendela. Meski ditembus 2 sinar cahaya, ruangan masih terasa remang-remang dan terkesan sangat gelap, bahkan tidak sebagus basement. Ada sebuah meja persegi tua dengan kaki yang hilang dan 2 bangku yang terbuat dari tunggul pohon. Duduk di bangku adalah seorang ibu dan anak perempuan dengan kostum kuno. Keduanya sangat kurus, tampak seperti kulit dan tulang saja. Apa yang baru saja dia dengarkan adalah apa yang dikatakan gadis kecil itu. Ketika sang ibu mendengar ini, dia mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum masam. "Xiao Xiao, keluarga kita sangat miskin sehingga kita bahkan tidak mampu membeli makanan. Bagaimana kita masih punya uang untuk membeli peti mati? Dan tubuh ayahmu masih hangat dan mungkin dia belum meninggal. Saat dia benar-benar mati, saya akan mengambil gulungan tikar jerami dan mencari seseorang untuk membawanya keluar dan membuangnya." Hebat sekali, ayah akhirnya sekarat. Gadis kecil itu tampak lega dan teramat sangat senang. Waduh, betapa parahnya orang ini. Istrinya menunggu dia mati dan akan membuangnya dengan tikar jerami. Putrinya bahkan berencana menguburnya hidup-hidup. Jika dia dilahirkan kembali dalam keluarga seperti itu. Tiba-tiba kepalanya berdengung. Begitu dia memikirkan hal ini, kepala Zhao Ping terasa seperti ditusuk jarum, dan sejumlah besar kenangan muncul. Setelah beberapa saat, Zhao Ping menemukan sebuah fakta. Dia melakukan perjalanan melintasi waktu. Selain itu, ia melakukan perjalanan ke ruang dan waktu paralel ke dinasti Dawei yang belum pernah muncul dalam sejarah. Pemilik tubuh aslinya, juga bernama Zhao Ping, adalah masyarakat kelas bawah di desa Siping. Dia berusia 20-an dan masih belum mencapai apapun. Dia menghabiskan seluruh waktunya dengan menganggur dan menganggur, kecanduan judi, dan dia juga seorang pecandu alkohol. Orang tuanya meninggal lebih awal, dan keluarganya, yang awalnya cukup makmur, telah dihancurkan sepenuhnya olehnya dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan beberapa waktu terakhir ini, dia bahkan mengincar istri dan anak-anaknya, mengancam akan menjual mereka demi uang. 3 hari yang lalu, dia minum 2 botol anggur di kota kabupaten. Dalam perjalanan pulang, dia jatuh ke selokan yang bau dan tenggelam. Lalu Zhao Ping datang sebagai pelintas waktu. Sebagai pemuda berprestasi di abad ke-21, Zhao Ping sering membaca novel dan menonton video, dan dengan mudah menerima hal aneh dari perjalanan waktu. Zhao Ping hanya bisa terdiam. Yang lain telah melakukan perjalanan melintasi waktu dan menjadi kaisar atau pangeran, dengan pakaian yang mewah dan aneka makanan serta buah-buahan. Sebaliknya, ia menjadi orang miskin dengan keluarga yang tentunya juga miskin. Dia juga seorang suami bajingan sekaligus ayah yang iblis. Pada dasarnya adalah tidak bersikap manusiawi. Entah itu sekedar membelikan sesuatu bagi istri atau keinginan anak perempuannya, itu semua tidak pernah dia lakukan. Justru, Zhao Ping sangat keras terhadap istri dan putrinya. Mereka tidak memiliki cukup makanan atau pakaian untuk menghangatkan mereka, dan dia selalu memukuli dan memarahi mereka, menunjukkan sifat bajingan terhadap mereka secara ekstrim. Tunggu, tidak bisakah aku bersikap manusiawi? Zhao Ping melompat dari tempat tidur dan mengangkat celananya untuk memeriksanya. Untung saja masih 18 cm panjangnya. Zhao Ping menghela nafas lega. Namun, tindakannya membuat istrinya Liu Mengru takut hingga terjatuh. Dia berkata dengan gemetar, "Suamiku, tolong jangan pukul aku lagi."
Keluarga kita benar-benar tidak punya uang untuk menyewa dokter untuk mengobati lukamu. Gadis kecilnya, yang bernama Zhao Xiao juga berlutut di sampingnya dan memohon, "Ayah, jangan pukul ibu. Jika kamu mau, pukullah aku." Xiao masih muda dan merasa jauh lebih kuat dari ibunya untuk menerima pukulan. Setelah mendengar apa yang dikatakan istri dan putrinya, Zhao Ping memarahi pemilik tubuh aslinya di dalam hatinya. Dia tidak tahu bagaimana menghargai istri dan anak yang begitu baik, tetapi menganiaya mereka seperti ini, dia benar-benar kejam sekali. Zhao Ping buru-buru menarik istri dan putrinya dan berkata dengan lembut, "Mengru, Xiao, aku tidak akan memukulmu. Dan tolong jangan khawatir, aku tidak akan pernah memukul kalian lagi." Apakah bajingan ini telah mengubah jenis kelaminnya? Kenapa dia jadi berubah baik seperti ini? Batin Li Mengru. Liu Mengru terkejut dan menatap Zhao Ping seolah dia tidak mengenalinya. Zhao Ping juga menatapnya. Saat Liu Mengru berdiri, Zhao Ping menyadari bahwa dia sangat tinggi, tingginya hampir 1,7 meter, dan beratnya kurang dari 90 jika dilihat secara visual sekilas. Tapi tubuhnya nampak proporsional, tidak berlemak, kulitnya bersih dan nampak berisi. Akibat banyak bekerja kasar, kulitnya jadi sedikit kasar karena sinar matahari. Jika dirawat sedikit saja pasti akan mengalahkan banyak selebriti internet yang lagi viral saat ini. Melihat putrinya Zhao Xiao, meskipun wajahnya kusam, namun matanya jernih. Sepasang mata besar yang cerah dan bersinar, penuh kepolosan seperti anak kecil pada umumnya. Selain itu, dia baru saja membela ibunya Liu Mengru, dan dia tampak seperti gadis cantik yang berperilaku baik, bijaksana, dan cerdas. "Wow, saya telah menemukan harta karun," batin Zhao Ping. Di abad ke-21, memiliki istri yang cantik dan putri kecil yang cantik dan seksi berarti separuh hidup telah dimenangkan. Tapi sebelum dia bisa bersemangat lebih lanjut, tiba perutnya keroncongan. "Suamiku, kamu baru bangun tidur, istirahat dulu, saya akan masak." Liu Mengru khawatir Zhao Ping akan menarik kembali kata-katanya dan memukulinya, jadi dia mencari alasan dan segera pergi. Sebelum beranjak, dia tidak lupa memanggil Xiao juga. "Xiao, bantu ibu menyalakan api." Melihat dua orang melarikan diri di ke belakang, Zhao Ping tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya. Perjalanan masih panjang untuk mengubah citra dirinya di hati istri dan anaknya. Beberapa saat kemudian makanan sudah siap. Melihat bubur di mangkuk, Zhao Ping tidak nafsu makan sama sekali. Menyebutnya bubur memang agak berlebihan. Lagi pula, hanya ada sedikit daun sayuran liar dan sedikit gandum di dalam mangkuk, dan bahkan supnya bisa digunakan sebagai cermin. Tidak ada nasi. Zhao Ping bertanya. "Puff." Liu Mengru berlutut di tanah lagi, tubuhnya gemetar tetapi dia tidak mengeluarkan suara. "Ayah, aku benar-benar mohon jangan menyalahkan ibu atas hal ini." Gadis kecil itu berlutut ke lantai di samping, menggembungkan pipinya, dan berkata dengan sedih sekaligus marah, "Ayah telah menghabiskan seluruh uang keluarga kita, bagaimana kita masih punya uang untuk membeli beras? Ibu dan aku mencari sayuran liar ini di pegunungan." Xiao, berhenti bicara. Liu Mengru sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutup mulut Xiao. Kemudian dia memohon kepada Zhao Ping dengan mendesak, "Suamiku, mohon bersabarlah, dalam 2 hari lagi. Ketika panen musim gugur tiba, saya akan pergi ke rumah tuan tanah untuk bekerja di sana. Saya akan mendapatkan lebih banyak uang dan membelikan Anda beras nanti. Jangan pernah menjual Xiao, dia adalah putri kita." "Tidak akan," seru Zhao Ping. Zhao Ping menarik mereka berdua berdiri, hidungnya sedikit sakit. Dia mengambil bubur itu dan meminumnya dalam beberapa teguk, lalu mengembalikan mangkuk itu kepada Liu Mengru dan melanjutkan berbicara, "Bukan saja aku tidak akan menjualmu,
tapi aku juga akan membuatmu makan nasi setiap hari. Sebagai siswa terbaik di sekolah kedokteran abad 21 yang belajar untuk mendapat gelar sarjana dan magister, Zhao Ping percaya bahwa dalam masyarakat feodal ini, tidak menjadi masalah bagi seluruh keluarga untuk makan nasi putih setiap kali makan. Benarkah? Zhao Xiao sangat terkejut, mengedipkan mata dan bertanya. Liu Mengru hanya mengangkat kelopak matanya dan tidak berkata apa-apa. Namun, sebelum Zhao Ping bisa menjawab, pintu dibuka. Seseorang masuk diikuti oleh dua orang lainnya. Pemimpinnya berbahu lebar dan berpakaian bagus. Zhao Ping mengenal mereka. Namanya Wang Xiren, bos di balik rumah judi daerah. Zhao Ping mendengar bahwa ada orang kuat di belakangnya, dan dia sering melakukan hal-hal kotor seperti merampok laki-laki dan mendominasi wanita. Dia adalah orang yang terkenal kejam di daerah tersebut. Di belakangnya ada dua pengikut, tinggi dan kuat, jelas-jelas preman. Untuk apa dia di sini? Zhao Ping sedikit bingung. Wang Xiren berbicara lebih dulu, Zhao Ping, saya di sini untuk menjemput istri Anda. Apakah dia sudah berkemas? Istri Anda? Zhao Ping semakin bingung. Dia berpikir dalam hati, mengapa istrimu tinggal di rumahku? Melihat tatapan kagetnya, wajah Wang Xiren langsung menjadi gelap. Zhao Ping, apakah kamu tidak ingin membayar hutangmu dan ingkar janji? Wang Xiren mengeluarkan tanda terima dan berkata dengan marah, ini jelas tertulis hitam putih di atas kertas. Anda meminjam 50 tael perak dari rumah judi, dan jika Anda tidak membayar kembali, Anda akan menggadaikan istri dan anak perempuan Anda untuk saya. Sekarang saya di sini untuk menagih utangnya. Apakah Anda punya uang untuk membayarnya kembali? Jika kamu tidak mampu, berikan aku istri dan anak perempuanmu. Jangan khawatir, aku akan menjaga istrimu dan anak ini dengan baik dan membuat mereka bahagia dan sejahtera. Aku jamin mereka akan 100 kali lebih baik daripada bersamamu. Setelah mengatakan itu, Wang Xiren tersenyum, dengan ekspresi cabul di wajahnya. Dia yakin Zhao Ping tidak bisa membayar kembali uangnya, jadi inilah keuntungan yang dia dapat. Hiks. Xiao langsung ketakutan dan menangis. Duduk di tanah, memegangi kaki Zhao Ping, dia memohon, ayah, tolong, jangan jual Xiao. Xiao akan bekerja lebih keras di masa depan untuk membantu ibu bekerja dan mendapatkan uang untukmu. Aku tidak akan pernah membantahmu lagi. Wajah Liu Mengru juga tidak terlihat bagus, dia menoleh dan diam-diam menyeka air matanya. Zhao Ping merasa wajahnya sangat sakit seolah dia dipukuli. Ini semua salah pemilik tubuh aslinya. Dia akhirnya harus mengatasi lubang hutang itu sendiri. Zhao Ping menarik putrinya berdiri, membersihkan debu dari tubuhnya, mengusap kepalanya dan menghiburnya. Xiao, jangan khawatir, bahkan jika ayah harus menjual diri ayah sendiri, ayah tidak akan menjualmu. Apa maksudmu? Wang Xiren bertanya dengan wajah gelap, Zhao Ping, apakah kamu benar-benar tidak ingin membayar utangmu? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan mengirimmu ke penjara. Mendengar hal tersebut, kedua preman di belakangnya langsung melangkah ke depan, menyingsingkan tangan dan lengan baju, dan hendak mengambil tindakan.